Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurpolis, guru SDN 1 Nyukangharjo, Kecamatan Slagelingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Indonesia. Dalam hal ini kami membuat PPT video pembelajaran khusus untuk laporan LK5 PPG Win 1 Tulungagung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anak sekalian. Dalam hal ini posisinya sehat, mudah-mudahan tidak ada halangan batu apapun, beri keberkahan, beri kekuatan. Semoga iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini pembelajaran yang kami sampaikan terkait materi fikih. Untuk ini fikih kami mengambil materi zakat. Maka dari itu akan kami sampaikan beberapa pengertian dan beberapa harapan-harapan yang bisa dapat menyampaikan untuk masukan-masukan pembelajaran. Zakat adalah dapat dibagi dua dalam kategori zakat fitrah dan zakat mal, atau zakat mal dan zakat fitrah. Sebelum kita menuju ke arah berikutnya, maka mari kita pelajari tentang pengertian zakat. Di dalam hal ini pengertian zakat menurut bahasa yang dikutip dari materi ini adalah, menurut bahasa pengertiannya adalah tumbuh tambah berkah suci. Zakat fitrah memiliki arti yaitu mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Menurut istilah, di sini menurut istilah, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Nah, itu pengertian zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan asbab atau mustahik. Berikutnya jenis zakat atau macam zakat dibagi dalam dua kategori atau dalam dua macam atau dalam dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah yang diwajibkan setiap jiwa, baik lelaki maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Berikutnya zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Zakat harta atau zakat mal ini berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansinya, perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang hukum zakat. Hukum zakat di sini untuk zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Hukum zakat mal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita mengeluarkan zakat mal apabila syarat wajibnya telah terpenuhi. Oleh karena itu hukum zakat mal adalah wajib. Sekarang syarat-syaratnya untuk zakat mal yaitu: 1. Harta dikenai zakat harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Yang kedua, syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut. Milik penuh. Maksudnya milik penuh itu bukan punya orang lain. Itu hak miliknya sendiri. Yang kedua, halal. Yang ketiga, cukup nisabnya. Yang keempat, haul. Dan berikutnya, hanya saja syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikas. Berikutnya, untuk harta yang wajib dizakati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, zakat mal meliputi emas, perak, dan logam mulia yang lainnya, uang, dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, dan jasa yang lainnya beserta rikas. Berikutnya, adapun syarat harta yang terkena kewajiban zakat mal yaitu sebagai berikut. Pertama, kepemilikan penuh, harta halal dan diperoleh secara halal, harta yang tidak dapat berkembang, harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan, dimanfaatkan, harta yang dimanfaatkan, mencukupi nisab, itu perlu dizakati, khususnya zakat mal. Terus bebas dari hutang, mencapai haul, atau dapat ditunaikan saat panen. Berikutnya, zakat fitrah. Maksudnya syarat zakat fitrah itu satu, orangnya itu harus beragama Islam. Yang kedua, harus pada saat bulan Ramadan. Terus yang ketiga, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Sumber ini didapat dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2019. Dan juga Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 dan pendapat Syekh Yusuf Qardawi. Berikutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Ini khusus yang berhak menerima zakat. Ini adalah keterangan 8 asnaf tadi atau 8 mustahik yang di atas tadi. Kemudian orang yang tidak wajib membayar zakat itu satu, orang yang jika dirinya berzakat maka ia tidak mempunyai sisa makanan lagi. Yang kedua, orang yang tidak memeluk agama Islam. Yang ketiga, orang yang sudah meninggal sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Yang keempat, orang yang baru saja memeluk agama Islam setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Berikutnya yang nomor 5 adalah bayi yang baru saja lahir setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Berikutnya yang terakhir yang 6 ada tanggungan dari istri yang baru saja dinikahi setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Nurholis sebagai penulis dan pembawa informasi tentang zakat ini. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.